Karena kalah cantik suamiku diam-diam tiduri saudara kembarku hingga hamil. Saat semuanya terbongkar aku dibuat syok. Ternyata namaku Ariana, dan aku punya saudara kembar identik bernama Alena. Kami lahir hanya terpaut 2 menit. Aku lebih dulu keluar ke dunia, dan sejak itu, seolah-olah dunia selalu menempatkan kami dalam 2 sisi. Aku si, pendiam dan lembut, Alena si, ceria dan liar. Kami memang mirip wajah, sampai orang-orang sering salah memeluk. Tapi kami tidak pernah benar-benar sama. Sejak kecil, aku lebih suka diam di rumah, membaca buku, menyulam, dan mendengarkan lagu klasik. Sementara Alena, ia seperti api yang berputar-putar, menyambar semua ruang dengan tawa, suara nyaring, dan aura yang membuat orang sulit berpaling. Dulu, aku sering iri. Tapi lama-lama aku tahu, menjadi sorotan tak selalu berarti bahagia. Dan ternyata, menjadi bayangan pun bisa menciptakan luka. Aku bertemu Raka di rumah sakit, tempat dia praktik sebagai dokter umum. Saat itu, aku mengantar mama yang jatuh di dapur dan harus dijahit lututnya. Maaf, ini agak perih, Bu, tapi saya janji, setelah ini, akan jauh lebih baik, ucapnya lembut pada mama. Dari kursi sebelah, aku hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel. Tapi jantungku berdetak aneh waktu dia melirikku sebentar dan tersenyum. Adiknya ibu, ya? Tanyanya. Aku sempat gugup. Iya, saya, Ariana. Cantik, katanya cepat. Lalu tersenyum malu-malu. Maksud saya, kalian mirip. Tapi kamu kelihatan lebih kalem. Aku terdiam. Itu bukan pujian yang asing. Orang selalu bilang begitu, bahwa aku dan Alena kembar, tapi aku seperti versi lembut dan baiknya. Kami bertukar nomor. Awalnya hanya soal jadwal kontrol mama, lalu jadi obrolan kecil tentang buku, teh favorit, dan film-film lama. Seminggu kemudian, dia mengajakku makan siang. Sebulan kemudian, dia bilang ingin mengenal keluargaku lebih jauh. Dan malam itu, saat dia datang ke rumah, Alena yang membukakan pintu. Oh, kamu pasti Raka ya? Alena menyambutnya dengan senyum lebar dan tatapan tajam yang hanya aku yang bisa kenali. Raka tersenyum sopan. Iya, kamu pasti Alena. Kembaranku sering cerita tentang kamu. Raka melirikku yang baru muncul dari dapur, lalu tertawa kecil. Wah, kalau bukan karena suara kalian beda sedikit, aku bisa bingung nih. Alena menoleh ke arahku. Loh, beda suaranya, Rak? Ada nada tertentu dalam cara dia mengucapkan nama itu. Dan meski dia tertawa manis, matanya berkata lain. Setahun kemudian, aku menikah dengan Raka. Pernikahan kecil, intim, dan sederhana. Ayah sudah tiada, jadi Alena yang menggandeng tanganku menuju altar. Tangannya dingin, tapi bibirnya tetap tersenyum. Beruntung juga kamu dapat dokter, katanya di bisikanku. Kalau aku yang nikah sama dia duluan, mungkin ceritanya beda. Aku sempat terkesiap, menoleh. Tapi dia sudah tersenyum lagi ke depan, menatap Raka yang berdiri gagah di pelaminan. Kupikir itu hanya candaan. Tapi sejak hari itu, aku mulai merasa sesuatu berubah. Alena sering main ke rumah. Terlalu sering. Awalnya, aku senang. Kami berbagi kenangan masa kecil,
tertawa seperti dulu, bahkan masak bareng. Tapi lama-lama, aku sadar, dia terlalu nyaman duduk di kursi Raka. Terlalu sering bercanda dengan suamiku, tertawa terlalu keras, menyentuh terlalu ringan. Raka lucu, ya, katanya suatu malam setelah makan malam. Kalau aku nikah sama dia, pasti nggak bakal bisa berhenti ketawa. Aku hanya menoleh sekilas sambil mencuci piring. Untung aku yang nikah, ya. Dia tertawa. Iya, untung. Malam-malam berlalu. Raka mulai sering lembur. Kadang pulang larut malam. Kadang hanya menelpon sebentar, bilang ada pasien darurat. Aku tak pernah mencurigainya. Aku percaya. Karena sejak awal, dia begitu tulus. Begitu sabar. Tapi, perasaan tak bisa dibohongi. Dan aku kenal Alena. Terlalu kenal. Dia tak pernah suka berada di balik layar. Apalagi jika layar itu milik orang yang selama ini disangkanya tak pantas berdiri di atas panggung. Aku pernah dengar ia menangis malam-malam di kamar tamu. Saat aku tanya, dia bilang, "Aku cuma capek, Ran." Tapi di balik itu, aku lihat matanya merah. Dan di sisi tempat tidurnya, ada kemeja Raka yang belum sempat disetrika. Satu hari, aku pulang lebih cepat dari biasanya karena ada urusan rumah sakit ayah yang harus ditandatangani. Saat membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa dari dalam. Suara Alena. Dan suara Raka. Aku berjalan perlahan, menahan napas. Tak ingin mengintip, tapi juga tak sanggup menahan diri. Dari celah ruang makan, aku lihat Alena sedang duduk di meja, tertawa sambil menyuapi Raka potongan kecil kue coklat. "Ayo, buka mulutmu, Dokter Raka," katanya manja. Raka sempat menepis. "Nggak enak, Nena, kalau Ariana lihat." "Ariana masih di luar," jawabnya cepat. "Tenang aja. Lagi pula, kita cuma bercanda." Tawanya renyah. Aku melangkah mundur, menahan isak. Mereka memang belum tidur bersama, atau belum tertangkap. Tapi batas sudah dilanggar. Dan aku tahu, bagi Alena, semua hanya soal waktu. Malamnya, aku menatap cermin. Wajahku masih sama seperti wajah Alena. Tapi rasanya seperti menatap hantu yang terus meniruku, lalu mencuriku sedikit demi sedikit. Aku tak bisa lagi berpura-pura. Karena Alena bukan hanya bayanganku. Dia adalah bayangan yang kini menelan cahayaku. Dan aku harus memutuskan. Malam itu hujan turun seperti air mata langit yang tak tahu bagaimana caranya berhenti. Aku dan Raka duduk di ruang keluarga, ditemani 2 cangkir coklat panas dan selimut tipis yang membungkus kaki kami. Film drama romantis dari televisi menyala, tapi aku tahu, kami sama-sama tidak benar-benar menontonnya. Raka tampak lelah. Kemeja kerjanya masih setengah terlepas, dasi tergantung longgar di leher. Aku duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala di bahunya. "Aku senang kamu pulang lebih cepat," kataku lembut. Raka tersenyum kecil dan mengusap lenganku. "Aku juga. Maaf beberapa malam terakhir ini sibuk terus." Aku mengangguk. "Nggak apa-apa. Aku ngerti." Hening sejenak. Lalu Raka menyodorkan cangkir coklat padaku. Tapi sambil itu, dia berkata pelan, nyaris seperti gumaman. "Len, minum dulu." Jantungku berhenti sejenak. Aku menoleh pelan. "Apa tadi kamu bilang?" Dia seperti baru sadar. Matanya membelalak sedikit,
lalu tertawa canggung. Maksudku, Vel, Avelin. Maaf, mungkin kebiasaan. Kalian kan terlalu mirip. Aku diam. Tanganku menggenggam cangkir coklat itu, tapi hangatnya sudah tak terasa di kulitku. Yang terasa hanya dingin yang menjalar dari telinga ke dada. Aku mencoba tersenyum, tapi aku tahu senyumku kaku. Kebiasaan, ulangku. Raka menyentuh dahiku lembut. Iya, kan Alena sering ke rumah. Kadang ngobrol, bantuin masak, ya mungkin lidahku kepleset. Kepleset. Aku ingin percaya, ingin sekali, tapi matanya tidak bercanda. Beberapa hari kemudian, kejadian itu terus terputar di kepalaku. Bukan karena satu panggilan salah, tapi karena cara dia mengatakannya, penuh kelembutan, penuh kedekatan. Seperti dia memanggil seseorang yang sudah terlalu akrab, terlalu sering dipanggil. Bukan salah sebut spontan, tapi panggilan hati yang terpeleset keluar. Aku mengamati gerak-geriknya. Saat Alena datang, Raka jadi lebih hidup. Ia tertawa lebih lepas, melempar candaan yang dulu hanya milikku. Mereka sering duduk berdua di teras, membahas musik lama atau cerita absurd dari masa SMA. Suatu sore, aku bahkan mendengar Alena tertawa begitu keras di dapur. Aku nggak percaya kamu masih ingat lagu itu, Ra. Yah, aku kan dulu hafal liriknya. Coba kalau kamu nyanyi, aku ikut ya. Hatiku mencelos. Aku tak tahu kapan lagu-lagu lama kami, yang dulu kukenalkan pada Raka, kini jadi milik mereka. Malam berikutnya, aku coba bicara. Kami sedang di kamar, Raka membaca buku di sisi tempat tidur, aku menatap langit-langit. Rak, suaraku pelan. Dia menoleh sebentar. Kamu pernah merasa Alena terlalu sering ke rumah? Raka meletakkan bukunya. Maksudmu? Ya, aku cuma ngerasa dia terlalu nyaman. Kadang lebih dari sekadar saudara ipar. Raka terdiam, lalu tertawa pelan. Kamu cemburu? Aku tidak jawab. Dia duduk lebih dekat. Sayang, Alena itu kayak adik buatku. Tapi dia kembaranku, sahutku cepat. Bukan adik. Dan kita udah dewasa. Nggak semua hubungan kembar itu tanpa batas. Raka mengusap rambutku. Aku ngerti. Tapi jangan terlalu sensitif. Ya, kita cuma sering ketemu. Itu aja, nggak ada apa-apa. Aku ingin percaya, tapi malam itu, saat aku tertidur di pelukannya, entah kenapa, aku merasa pelukan itu bukan untukku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang makin mengusikku. Saat merapikan laundry di kamar, aku melihat salah satu baju tidur Alena terlipat rapi di tumpukan baju kami. Padahal, aku tidak mencucikan baju tamu ke laundry pribadi. Aku mengambilnya pelan. Meraba bahannya, lembut, sedikit wangi. Aku berjalan ke kamar tamu, menanyakan langsung pada Alena. Len, ini bajumu? Dia melirik. Iya. Aku tinggal semalam di sini, kan? Mungkin masuk laundry waktu aku taruh di kamar mandi. Aku diam. Tapi kamu tidur di kamar tamu, kan? Dia mengangguk pelan, tapi pandangannya menghindar. Ya masa aku tidur di tempat lain? Malamnya, aku duduk sendiri di ruang makan. Di hadapanku, meja penuh hidangan makan malam.
sup jagung, ayam panggang, tumis buncis. Tapi Raka belum pulang. Dan Alena, entah kenapa tidak muncul dari kamar tamu. Teleponku berdering. Nama Raka muncul di layar. Aflin, aku pulang agak telat ya. Ada pasien darurat. Aku menatap jam. Hampir pukul 9 malam. Oke, jawabku singkat. Kamu sendirian? Sendirian? Dia tertawa. Iyalah, sama pasien. Aku menelan ludah. Oke, hati-hati. Telepon ditutup. Dan sepi makin menggigit. Sudah 2 minggu sejak Alena tinggal di rumah kami. Awalnya dia hanya bilang, numpang sementara, Vel, kosku direnovasi, cuma seminggu 2 minggu aja. Tapi hari berganti, minggu berlalu, dan koper kecilnya berubah jadi 2 laci penuh. Sepatu high heelsnya mulai memenuhi rak depan, dan aku mulai merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Hari itu, Raka kerja pagi. Alena bilang ingin keluar sore. Aku memutuskan membersihkan kamar tamu. Bukan karena ingin jadi pembantu, tapi karena aku merasa ingin tahu. Bukan curiga, setidaknya aku berusaha meyakinkan diriku begitu. Saat membuka lemari Alena, aku mulai melipat bajunya yang berserakan, menatanya agar tak terlalu berantakan. Tapi sesuatu membuatku berhenti. Sebuah botol kecil dengan tutup emas, elegan, dan tak asing sama sekali. Parfumku. Bukan sembarang parfum. Itu parfum mahal hadiah ulang tahun pernikahan pertama dari Raka. Aku simpan baik-baik di lemari kamarku. Aku sangat jarang memakainya. Biasanya hanya saat makan malam istimewa atau ulang tahun pernikahan. Tanganku gemetar memegang botolnya. Kenapa bisa ada di sini? Aku membuka tutupnya, mencium aromanya. Masih sisa aromaku. Atau sekarang, mungkin juga aroma mereka? Tak lama kemudian, Alena masuk ke kamar sambil mengunyah permen karet. Kamu ngapain di sini? Tanyanya santai. Aku tak langsung menjawab. Kuangkat botol parfum itu. Dia tertawa kecil. Oh itu. Aku pinjam, ya? Aku menatapnya. Pinjam? Iya. Kamu nggak marah, kan? Parfummu enak banget. Aku lagi ada ketemuan sama teman, dan parfummu cocok banget buat malam. Aku menghela napas pelan. Len, kamu tahu parfum itu buatku spesial. Alena menaikkan alisnya. Spesial? Kamu juga jarang pakai. Aku kira cuma buat pajangan. Aku diam. Tapi dalam kepalaku, segalanya berputar. Benda pribadi. Sangat pribadi. Satu tetesnya bisa membangkitkan kenangan tentang malam-malam penuh cinta antara aku dan Raka. Tapi sekarang, aroma itu dipakai oleh Alena. Dia melihatku masih memegang parfum itu. Jangan baper gitu, dong. Cuma parfum, Vel. Lagian, kita kembar. Kita sama, kan? Apa bedanya? Aku menatapnya. Kita memang mirip wajah, Len. Tapi kita bukan orang yang sama. Senyumnya perlahan memudar. Dia melipat tangan di dada. Kenapa? Kamu takut Raka suka aromaku? Perkataannya menghantam seperti pukulan tak terduga. Aku terpaku. Dan disitulah, aku melihatnya, sekilas sorot puas dalam matanya. Itu bukan lagi canda. Bukan sekadar pinjam parfum. Itu pesan. Sebuah kode dominasi kecil.
Ia sedang menunjukkan, aku bisa mengambil milikmu, dan kamu tak bisa apa-apa. Malamnya, aku dan Raka makan malam berdua. Alena keluar entah kemana. Aku memberanikan diri bicara. Rak. HM. Dia mengunyah potongan daging. Aku nemu parfummu. Maksudku parfummu yang kamu kasih buat aku, di kamar Alena. Raka menoleh. Dia pinjam, katanya. Dan kamu nggak keberatan. Dia mengangkat bahu. Parfum kan buat dipakai. Lagian dia cuma pinjam. Aku meletakkan sendokku. Rak, itu parfum yang kamu belikan khusus. Yang kamu bilang, buat istri tercantik di dunia. Harusnya nggak sembarang orang yang pakai. Raka terlihat bingung. Kamu terlalu serius. Vel, dia kan adikmu. Aku tahu dia adikku. Tapi bukan berarti dia bisa pakai semua yang aku miliki. Tatapan Raka berubah tegang. Kamu lagi cemburu? Tanyanya hati-hati. Aku menggeleng. Tapi ada air panas yang menggenang di mataku. Aku bukan cemburu, Rak. Aku cuma merasa pelan-pelan semua yang menjadi aku mulai dipakai orang lain. Raka mendekat dan memegang tanganku. Aflin, dengar. Aku nikah sama kamu, bukan sama Alena. Kamu yang aku pilih. Kamu yang aku cintai. Tapi aku tak menjawab. Karena saat dia bilang, kamu yang aku cintai, nada suaranya terdengar seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku tak sengaja memergoki Alena di depan cermin kamarnya. Dia mengenakan gaun hitam selutut milikku. Gaun yang dulu ku beli untuk makan malam pertama dengan Raka setelah menikah. Ia menyemprotkan parfum yang sama ke lehernya. Menyisir rambut dengan cara yang sama sepertiku. Lalu, berbicara sendiri di depan cermin. Rak, kamu suka gaun ini? Aku pakai parfum kesukaanmu juga, loh. Aku tercekat di ambang pintu. Alena terdiam saat melihatku. Oh, Vel, maaf, aku cuma iseng. Aku menatapnya. Iseng? Main-main? Acting? Gitu? Aku tidak menanggapi. Aku hanya melangkah mundur, menutup pintu pelan. Dan dalam hati, aku tahu. Ini bukan lagi soal gaun, bukan lagi soal parfum, tapi tentang identitas, tentang peran. Dan aku mulai takut Alena sedang mencoba mengambil peran yang selama ini kupikir tak tergantikan. Aku selalu rapi soal urusan pakaian, terutama untuk pakaian dalam. Setiap bra dan celana dalam punya tempat khusus dalam laci kayu berlapis kain putih yang kubuat sendiri. Setiap helai punya kisah, hadiah, kenangan, atau sekadar kenyamanan yang kubentuk bertahun-tahun sebagai seorang istri. Tapi pagi itu, saat aku membuka laci, aku sadar 2 pasang baju dalamku hilang. Aku sempat terpaku, mencoba menghitung ulang. Mungkin aku mencucinya, atau lupa menaruh. Tapi tidak. Aku tahu persis jumlahnya. Aku tak langsung bicara. Aku diam. Mengendapkan rasa tidak enak yang sudah mengendap sejak minggu-minggu sebelumnya. Kupikir, mungkin terbawa laundry bersama pakaian lain. Namun saat membuka keranjang cucian kotor di kamar mandi bawah, yang digunakan bersama oleh Alena, aku terdiam. Di tumpukan atas, ada celana dalam hitam berenda milikku. Masih basah keringat. Seperti baru dipakai. Jantungku berdegup pelan tapi berat. Aku meraihnya dengan 2 jari, perlahan,
seolah sedang menyentuh sesuatu yang bukan lagi milikku. Aku mengenalinya. Itu bukan milik Alena. Itu punyaku. Aku hafal detail renda di pinggirannya. Dan aku tidak memakainya dalam seminggu terakhir. Seketika, pikiranku dipenuhi bayangan-bayangan yang mengganggu. Alena mengenakan bajuku. Alena berdiri di depan cermin, menyemprot parfumku, memakai gaunku, dan sekarang, baju dalamku. Bibirku gemetar. Tapi aku tetap diam. Siang harinya, Alena keluar kamar dengan baju rumahan dan wajah tanpa dosa. "Vel, aku pinjam hair dryer MU ya," katanya sambil menyambar sesuatu di meja rias. Aku menatapnya sebentar. "Len," ujarku akhirnya. "Kamu tahu baju dalamku yang rendah hitam?" Dia terdiam sepersekian detik, lalu tertawa pelan. Ya ampun. Itu kebawa waktu aku buru-buru ganti baju abis mandi. Aku kira itu punyaku. Mirip banget sih." "Maaf, ya. Mirip." Dia mengangguk cepat. "Kita kan kembar, Vel. Kadang barang-barang kita tuh memang kebalik. Dulu waktu SMA aja sering ketukar, kan?" Aku tak menjawab, tapi tatapanku tak lepas dari wajahnya. Wajah yang selama ini kusebut saudara, tapi kini terasa asing. Wajah yang sedang meniru, lalu mengambil. Aku berusaha tetap tenang. "Tapi kamu tahu itu bukan punyamu." Dia tersenyum tipis. "Kalau kamu tahu itu punyamu, kenapa nggak langsung ambil dari awal?" Aku tercekat. Pertanyaan itu bukan pertanyaan. Itu tantangan. Sesuatu dalam suaranya, bukan sekadar membela diri, tapi menguji. Sampai sejauh mana aku mau diam saat dia mengambil yang menjadi bagianku. Malam itu, aku menunggu Raka pulang di kamar. Kupilih tidur lebih malam dari biasanya. Kupakai daster biru muda, favoritnya. Rambutku kukepang dua, seperti awal-awal pernikahan kami. Aku bahkan semprotkan sisa parfum itu ke leherku. Saat dia masuk, dia tersenyum lelah. "Kamu belum tidur? Aku nunggu kamu." Dia menghampiri dan mengecup keningku. Tapi ciuman itu terasa ringan. Seperti kewajiban, bukan rindu. Kami duduk di ranjang. Aku menatapnya. "Ra, boleh tanya satu hal?" Menurut kamu, Alena terlalu mirip sama aku nggak?" Dia tertawa kecil. "Secara wajah, ya. Kalian hampir nggak bisa dibedakan dari jauh. Kalau dari dekat..." Dia menatapku. "Dari dekat, aku bisa lihat kamu yang sesungguhnya. Lembut, tenang. Bukan Alena." Aku tersenyum. Tapi hatiku bertanya, kalau memang bisa membedakan, kenapa kamu terlihat begitu nyaman saat bersama dia? Aku menarik napas dalam-dalam. "Ra, kalau suatu hari aku hilang, kamu yakin bisa bedain mana aku dan mana dia?" Dia mengernyit. "Apa sih maksudmu?" "Enggak, cuma kepikiran aja, kalau kita terlalu mirip, bisa jadi orang salah pilih." Raka tertawa. Tapi kali ini tawanya terdengar gugup. "Aku nggak akan salah pilih, Vel. Kamu istriku." Tapi tatapannya berpindah cepat ke arah pintu kamar, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Atau mungkin, tidak ada yang muncul. Dan malam itu, pelukan yang dulu hangat, terasa hampa. Keesokan harinya, saat aku hendak keluar kamar mandi, aku melihat Alena berdiri di cermin lorong.
Ia mengenakan kaos putih tipis, kaosku. Dan di baliknya, samar-samar kulihat bayangan garis rendah hitam dari pakaian dalam yang ia pinjam. Dia membalikkan badan saat melihatku. "Oh, ini kaosmu ya? Duh, maaf. Aku kira ini punyaku." Lagi-lagi, alasan yang sama, nada yang sama. Tapi kini, matanya tak lagi sembunyikan niat. Dia berjalan mendekat, lalu berkata pelan, nyaris berbisik di telingaku. "Kamu terlalu gampang percaya, Vel. Itu yang membuat kamu selalu jadi yang ditinggalkan, meski kamu datang lebih dulu." Aku berdiri mematung. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Dia tak lagi meminjam. Dia merebut malam itu seperti biasa, tenang di luar, tapi gelisah di dalam dada. Aku dan Raka sedang bersiap tidur. Suasana kamar sunyi, hanya ada suara detak jam dinding dan deru kipas angin yang mengayun pelan. Dia masuk ke kamar setelah mandi, mengenakan kaos abu-abu dan celana pendek tidur. Aku sudah lebih dulu berbaring di ranjang. Lampu kamar masih menyala redup. Biasanya, kami akan berbincang dulu, mungkin saling membicarakan hal-hal sepele sebelum tertidur bersama. Tapi malam itu berbeda. Tanpa banyak kata, Raka naik ke ranjang, lalu dengan cepat mematikan saklar di sisi tempat tidur. Gelap total. Bahkan cahaya dari luar pun tak bisa menembus gordennya yang tebal. "Kenapa lampunya dimatikan semua?" tanyaku, mencoba tenang. "Supaya lebih intim," jawabnya pelan. Suaranya terdengar serak, hampir bergumam. Lalu ia mulai memelukku dari belakang. Tangannya bergerak cepat, hangat, dan bernafsu. Tak seperti biasanya. Raka selalu lembut saat menyentuhku. Tapi malam itu, dia agresif, liar, dan tak sabar. Nafasnya berat, sentuhannya nyaris seperti pria yang telah lama menahan diri. Aku sempat menegang. "Rak, kamu kenapa?" tanyaku, membalikkan badan ke arahnya. Dia mendekapku lebih erat, bibirnya membungkam pertanyaanku. "Biarin, malam ini aku cuma mau kamu," bisiknya, panas. Aku menutup mataku, mencoba menikmati. Tapi dalam kegelapan itu, aku merasa bukan aku yang sedang dipeluk. Tangannya menyusuri setiap inci tubuhku seperti sedang menjelajah hal yang baru. Padahal, kami sudah menikah 3 tahun. Ia memanggilku, sayang, tapi tak pernah menyebut namaku malam itu. Tidak, Avelin. Tidak siapa-siapa. Hanya gumaman, hanya hasrat. Dan ketika segalanya selesai, ia membalikkan badan, terdiam. Tak ada pelukan hangat seperti dulu. Tak ada bisikan lembut, "Kamu luar biasa." Yang ada hanya sunyi, dingin, asing. Esok paginya, aku bangun lebih dulu. Raka masih tertidur. Di meja rias, aku melihat bekas lipstik merah, bukan milikku. Aku tidak pernah memakai warna mencolok begitu. Lipstikku selalu nude atau pink lembut. Aku bangkit, mengambil lipstik itu. Perlahan kuputar, dan di bawahnya terukir huruf kecil. A.L. Alena Liana. Lipstik itu mereknya mahal, dan hanya Alena yang punya selera seterang itu. Kupandangi wajah suamiku yang tertidur. Lalu aku berjalan ke kamar mandi dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kepercayaan. Aku mencuci wajahku, mencoba menahan air mata. Di cermin, aku menatap pantulan diriku. Masih wajah yang sama seperti Alena.
Tapi kenapa aku merasa seperti bayangan di ranjangku sendiri? Beberapa malam setelahnya, hal serupa terulang. Raka mendekatiku setelah lampu dimatikan. Dan lagi-lagi, dia menjadi begitu bergairah. Tapi hanya dalam gelap. Begitu lampu menyala, ia kembali dingin. Seperti tak mengenal tubuh yang baru saja dipeluknya semalaman. Aku mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari perselingkuhan. Bukan soal dia menyukai Alena, tapi soal dia membayangkan Alena saat menyentuhku. Suatu malam, aku memutuskan untuk menguji firasatku. Aku berpura-pura tertidur lebih awal. Ketika Raka masuk kamar dan mematikan lampu, aku tetap diam. Tapi saat ia mulai menyentuhku dengan semangat, aku berbisik pelan. "Raka, aku Alena." Tiba-tiba, tangannya terhenti. Tubuhnya membeku. Aku bisa mendengar detak jantungnya berubah. Nafasnya terhenti sejenak, lalu pelan ia menjauh. "Jangan bercanda, Vel," katanya kaku. Aku membuka mataku. Gelap total. Tapi aku tahu, ia sedang gugup. "Kenapa? Kamu suka kalau aku Alena?" bisikku lagi, masih dengan nada datar. "Sudahlah, Vel. Kamu kenapa sih?" Aku tidak menjawab. Dan malam itu, kami tidur saling membelakangi. Keesokan harinya, aku memperhatikan lebih seksama. Raka tak pernah berani menatap mataku saat bercinta. Selalu dalam gelap. Selalu dalam diam. Seolah ia takut kenyataan mengusik khayalannya. Dan setiap kali aku menyalakan lampu lebih awal, ia akan menolak. "Lelah," katanya. "Besok pagi aja ya," katanya. "Atau kamu duluan tidur," katanya. Dan setiap kali begitu, hatiku makin tergores. Karena aku tahu, cintaku masih ada. Tapi mungkin, cintanya sudah pindah ke bayangan yang lain. Malam terakhir di minggu itu, aku memutuskan menyalakan lilin kecil di sisi ranjang. Tidak terlalu terang, hanya cukup untuk menampakkan wajah. Raka masuk dan melihat nyala itu. "Ayo kita matikan, Vel," katanya pelan. Aku tersenyum. "Aku ingin lihat matamu malam ini." Dia terdiam lama. Lalu ia duduk di pinggir ranjang, menunduk. "Kenapa kamu berubah?" Aku menatapnya. "Karena kamu juga berubah. Kamu hanya menyentuhku saat gelap. Kamu hanya bicara lembut saat tak bisa melihat wajahku." Dia menarik napas panjang, lalu bangkit. "Kamu terlalu sensitif, Vel." Terlalu sensitif? Atau terlalu sadar bahwa kamu lebih mencintai kembaranku daripada aku? Ia terdiam. Dan dari situ, aku tahu, tak semua cinta mati dalam pengkhianatan. Kadang cinta mati dalam gelap. Perlahan. Diam-diam. Dan kita tak sadar. Sampai cahaya dinyalakan kembali. Pagi itu udara sejuk, tapi dadaku terasa panas. Aku baru kembali dari pasar, menenteng 2 kantong besar berisi bahan makanan. Kuletakkan satu demi satu di atas meja dapur, lalu berjalan menuju kamar dengan niat ingin beristirahat sebentar sebelum memasak. Tapi langkahku terhenti saat kulihat pintu kamar terbuka, dan dari dalamnya, Alena keluar. Rambutnya kusut, bajunya gombrong dan jatuh di satu bahu. Wajahnya belum dicuci, tampak seperti baru bangun tidur. Matanya sedikit sembab, tapi mulutnya tetap menyunggingkan senyum tipis. "Oh, kamu udah pulang, Vel," ucapnya santai,
seperti tidak ada yang janggal dari pemandangan ini. Aku diam di lorong. Mataku menatap pintu kamar yang setengah terbuka. Kamarku, tempat tidurku, ruang pribadiku, tempat di mana aku dan suamiku saling mencinta. "Apa yang kamu lakukan di kamarku?" tanyaku pelan, nyaris berbisik, tapi dadaku bergemuruh. Alena mengangkat tangan, seolah menjelaskan sesuatu yang sepele. "Aduh, kunci kamarku nyelip entah di mana. Aku cari semalaman, capek, ya udah aku tidur di kasurmu aja. Raka kan nggak ada." Dia menyebut nama suamiku seolah itu juga suaminya. Aku menelan ludah. "Tidur di kamarku? Cuma tidur, Vel. Ya ampun, kamu serius amat." Ia tertawa pendek. "Kamu juga nggak di rumah, jadi aku pikir, ya udah." Aku mengangguk pelan. Tapi jantungku berdegup begitu keras hingga terasa di tenggorokan. "Jam berapa kamu masuk kamarku?" tanyaku, tetap berusaha tenang. "Gak inget sih, mungkin jam 1-an. Aku nonton film, terus ngantuk. Kunci kamarku ngilang, jadi ya." Aku tidak membalas. Hanya mengangguk kecil dan melangkah masuk ke kamar. Begitu masuk, aku berhenti. Spray sedikit kusut. Ada bekas lekukan di sisi tempat tidur tempat Raka biasa tidur. Dan bantal yang kupakai mengeluarkan aroma yang bukan milikku. Aroma sampo yang khas. Wangi bunga mawar. Wangi yang sejak seminggu terakhir mulai kuendus saat Raka mendekatiku di malam hari. Tanganku gemetar saat merapikan selimut. Apakah dia hanya tidur? Atau, apakah malam itu bukan hanya Alena yang ada di dalam kamar ini? Siangnya, aku mencoba bertanya pada Raka lewat telepon. "Semalam kamu di mana?" tanyaku, suaraku lembut tapi penuh makna. "Lembur, pasien UGD." "Kenapa? Kamu pulang jam berapa?" "Sekitar jam 4 pagi. Kamu masih di pasar waktu aku pulang." Aku mengangguk. "Oh. Halo, Vel?" "Ya." "Kamu kenapa?" "Enggak apa-apa. Cuma capek." Raka menghela napas di ujung telepon. "Istirahat aja, ya? Aku juga ngantuk banget ini." "Rak. Kalau suatu hari aku nggak ada, kamu masih bakal tidur di kamar kita." Dia tertawa pelan. "Apa sih maksudmu?" "Cuma nanya aja." "Ya tentu. Itu kamar kita." Aku menatap langit-langit kamar. Tapi tadi pagi, orang lain sudah tidur di tempatku. Dan aku merasa, hanya aku yang melihat itu sebagai masalah. Malamnya, aku mengetuk pintu kamar tamu. Alena membuka pintu sambil menyisir rambutnya. "Vel?" Aku menatap ke dalam. Tempat tidur di sana masih rapi. Tak ada tanda bahwa seseorang tidur di sana semalam. "Kunci kamarmu udah ketemu?" tanyaku. "Oh, udah." Di balik selimut ternyata. "Konyol banget, ya?" Aku mengangguk. "Oh, bagus kalau udah ketemu." Aku hampir pergi, tapi kemudian berhenti dan berkata tanpa menoleh, "Len, aku tahu kita kembar. Tapi kamu juga tahu, kamar itu tempat paling pribadi dalam pernikahanku. Jangan masuk lagi tanpa izin." Dia diam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. "Kalau aku minta izin, kamu kasih?" Aku menoleh. Mataku dan matanya bertemu. Untuk pertama kalinya, tak ada senyum manis. Tak ada nada bercanda.
Hanya tatapan tajam antara dua wanita yang saling tahu, salah satunya telah melangkah terlalu jauh. Aku menjawab tegas. Tidak. Dia mengangguk. Baiklah. Tapi dalam senyum kecilnya yang kembali muncul, ada semacam janji. Janji bahwa ini belum selesai. Aku kembali ke kamar, lalu membuka laci kecil tempat aku menyimpan catatan harian. Kupandangi halaman terakhir. Hari ini Alena tidur di kamarku. Aku mencium wangi yang sama di bantal, seperti yang akhir-akhir ini muncul di tubuh suamiku. Aku belum punya bukti, tapi aku punya firasat. Dan firasat kembar hampir tak pernah salah. Aku menutup buku itu. Aku belum menangis, tapi aku juga belum menyerah. Karena aku tahu, apa yang diambil diam-diam, akan kupulihkan dengan terang-terangan. Malam itu aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Menu kesukaan Raka, sup ayam jahe dan oseng buncis dengan udang. Aku selalu tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak bisa makan, bahkan cara dia mencampur nasi dengan lauknya. Sudah bertahun-tahun aku hafal geraknya. Tapi malam itu, saat kami bertiga duduk di meja makan, aku tak lagi merasa seperti istri di rumahku sendiri. Alena duduk di seberangku, mengenakan gaun rumah lembut berwarna hijau pastel, warna kesukaan Raka. Rambutnya digerai longgar, bibirnya mengilap oleh lip gloss, dan senyumannya begitu ringan, seolah ia benar-benar merasa nyaman. Dan Raka, tatapannya tak berpindah darinya. Awalnya aku pikir biasa saja. Tapi semakin lama, semakin aku perhatikan. Setiap kali Alena bicara, Raka menunduk sedikit dan tertawa. Senyum itu, senyum yang dulu hanya untukku. Setiap kali Alena menyendok nasi dan berceloteh, Raka mengangguk, matanya menyoroti wajahnya, bukan makanan. Sesekali mereka saling melempar lelucon yang hanya mereka berdua mengerti. Dan saat Raka mengisi ulang air minum, dia lebih dulu mengisi gelas Alena. Aku hanya menatap mereka dari seberang meja. Mengunyah pelan. Menelan semuanya, bukan hanya makanan, tapi juga kecurigaan dan rasa ditinggalkan. Aku lupa, kamu suka banget buncis ya, Len? Tanya Raka sambil tersenyum, suaranya hangat. Alena tertawa. Masih ingat dong? Dulu waktu kita masak bareng di rumah mama, kamu yang ajarin aku ngiris tipis. Aku mengernyit. Masak bareng? Tanyaku, mencoba terdengar ringan. Raka cepat-cepat menoleh padaku. Iya, waktu kita baru nikah dulu, Vel, Alena pernah bantu-bantu sebentar di rumah mama. Sebentar? Alena menyahut. 2 minggu, Kak. Aku menatapnya. 2 minggu? Kenapa aku tak pernah tahu cerita itu lebih detail? Alena menyendok kuah sup ke mangkuknya. Waktu itu aku nginep di rumah mama pas kalian masih honeymoon. Raka pulang kerja, aku yang nyiapin makan. Enak, kok, masakan Alena waktu itu, sambung Raka sambil tersenyum. Aku meneguk air, mencoba membasahi tenggorokan yang terasa mengering. Kenapa semua terasa seperti kenangan kecil yang disimpan hanya untuk mereka berdua? Setelah makan malam, aku sengaja mematikan televisi dan membersihkan meja lebih lambat dari biasanya. Aku ingin mendengar, aku ingin melihat. Dan benar saja, saat aku berjalan keluar dari dapur, kulihat mereka duduk di sofa, tertawa pelan. Alena menunjukkan sesuatu dari ponselnya pada Raka, lalu menepuk lengannya saat mereka tertawa. Raka tidak menjauh, malah menyandarkan tubuhnya lebih dekat. Aku berdiri di balik tembok,
hanya 1 meter dari mereka. Jantungku berdebar, tangan gemetar. Lalu kudengar Alena berkata, "Kamu makin kurusan, tahu gak? Kayak dulu waktu magang di rumah sakit." Raka tertawa kecil. Gara-gara pasien banyak. Tapi ada yang perhatian juga sekarang. Alena tertawa. "Perhatian? Istrimu atau aku?" Raka tak langsung menjawab. Tapi suara napasnya terdengar berubah. Alena melanjutkan, suaranya lebih pelan. "Kita terlalu nyaman ya, Rak? Kadang aku suka lupa, kamu itu suami orang." Lalu sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Itu sunyi yang terlalu syarat makna. Aku melangkah ke ruang tamu. Alena langsung berpaling, wajahnya berubah canggung. Raka berdiri dengan cepat. "Oh, kamu belum tidur, Vel?" Aku menatap mereka bergantian. "Aku mau bikin teh. Kalian masih mau ngobrol di sini?" Alena cepat-cepat berdiri. "Aku udah ngantuk, deh. Mau ke kamar. Good night ya, Kak." Dia pergi, tanpa menatapku. Raka menatapku sebentar. Aku juga nyusul. Aku tak menjawab, hanya berjalan ke dapur. Tapi kali ini, bukan untuk bikin teh. Aku berdiri lama, menatap meja makan kosong, memikirkan piring yang sudah kucuci, sendok yang sudah kupoles, dan meja makan yang ternyata bukan lagi tempat berbagi cinta. Tapi tempat cinta itu mulai beralih arah. Malam itu, di atas ranjang, aku membaringkan tubuh di pinggir tempat tidur. Raka masuk beberapa menit kemudian, menggosok rambut dengan handuk. Dia naik ranjang, mencoba meraih tanganku. Tapi aku menyingkir sedikit. "Vel," katanya pelan. "Kamu kenapa?" Aku menatap langit-langit kamar. Aku cuma lagi belajar mengosongkan ruang. Ruang apa? Ruang di hatiku yang mulai terasa sesak. Bukan karena cinta yang tumbuh, tapi karena cinta yang pelan-pelan mengarah ke orang lain. Raka tak menjawab. Aku melanjutkan, masih dengan suara datar. "Aku lihat cara kamu menatap Alena malam ini. Itu bukan cara ipar memandang." Dia menghela napas. "Kamu mulai curiga lagi, Vel?" "Bukan curiga, Rak. Aku melihat. Dengan mataku. Dengan hatiku." Ia terdiam. Lalu berbalik, menatap ke arah tembok. Dan malam itu, tak ada satupun dari kami yang bicara lagi. Aku mencatat semuanya di buku harian malam itu. Cinta bisa dibagi. Tapi perhatian yang dulu hanya untukku, kini terbagi, dan yang lebih menyakitkan, aku tidak tahu apakah aku masih di posisi pertama. Saat makan malam tak lagi terasa hangat, tapi menjadi panggung diam-diam untuk 2 orang yang menyimpan rahasia. Aku mulai kehilangan rumah, bahkan saat aku masih tinggal di dalamnya. Aku menutup buku itu, dan kali ini, aku menangis. Bukan karena kehilangan Raka, tapi karena mungkin, aku sudah kehilangan diriku dalam pernikahan ini. Pagi itu udara mendung. Aku berdiri di dapur, menuangkan teh hangat ke dalam gelas keramik favoritku. Sudah 3 tahun pernikahan kami, dan selama itu juga aku tak pernah menyentuh kopi. Aku benci rasa pahitnya, benci aromanya, bahkan benci betapa ia meninggalkan aftertaste yang lama di lidahku. Tapi pagi itu, saat Raka datang dari kamar, masih mengantuk dan rambutnya sedikit acak-acakan, dia tersenyum dan berkata, "Udah bikin kopi susumu, sayang?" Aku mematung, menoleh pelan. "Apa?"
Dia berjalan ke arah meja makan. Kopi susu. Kamu kan gak bisa bangun pagi tanpa itu. Aku terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, pelan tapi jelas. Aku benci kopi, Rak. Dia menoleh, keningnya mengernyit. Hah? Sejak kapan? Sejak sebelum kita menikah. Sejak aku remaja. Kamu tahu itu. Raka menggaruk tengkuknya. Mungkin aku lupa. Mungkin aku salah ingat. Aku ingin percaya itu. Tapi rasa di dadaku berkata lain. Karena aku tahu siapa yang suka kopi susu di pagi hari. Alena. Siangnya, aku menyiapkan makan siang sederhana. Sayur bening, tempe goreng, sambal terasi. Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Saat duduk di meja makan, dia melihat meja kosong dari lauk favoritnya dan berkata, "Kok gak ada petenya? Kamu kan paling doyan pete." Aku nyaris menjatuhkan sendokku. Apa? Pete. Kamu suka banget, kan? Aku menarik napas dalam-dalam. Rak, kataku lembut tapi menusuk. Aku pernah pingsan karena makan pete. Kamu yang bawa aku ke rumah sakit waktu itu. Raka membeku. Wajahnya berubah. Oh iya, maaf. Aku salah. Salah wanita. Salah kenangan. Salah cinta. Sore harinya, aku duduk sendirian di teras. Hujan mulai turun rintik-rintik. Mataku menatap kosong ke halaman basah. Aku mengingat kembali detail kecil yang dulu membuatku jatuh cinta pada Raka. Ia dulu mengingat semua hal kecil. Cara aku suka sendok kecil daripada sendok besar. Bahwa aku hanya bisa tidur dengan lampu remang. Bahwa aku selalu menaruh bantal kecil di antara lutut. Tapi kini, ia melupakan semua tentangku. Dan mulai mengganti dengan versi yang bukan aku. Versi yang suka pete. Versi yang suka kopi susu. Versi yang mungkin sedang lebih sering dia temui, dia perhatikan, dia rindukan. Malam itu, aku mencoba mengajak bicara. Di atas ranjang, dengan cahaya lampu temaram, aku menoleh padanya. Rak, kataku, apa kamu tahu warna kesukaanku? Dia tersenyum. Merah, kan? Kamu sering banget pakai baju merah dulu. Aku mengangguk perlahan. Bukan, itu Alena. Ia memutar kepala, menatapku lebih serius. Warna kesukaanku biru laut. Kamu tahu itu waktu kita pertama kali ke pantai. Kamu bilang mataku seperti warna laut sore hari. Kamu ingat? Dia terdiam. Aku melanjutkan, suaraku mulai bergetar. Rak, kamu mulai lupa hal-hal tentang aku. Tapi kamu tahu apa yang menyakitkan? Kamu ingat semuanya, tapi tentang Alena. Dia bangkit dari ranjang. Menarik napas panjang, seolah ingin membela diri, tapi tak tahu dari mana harus memulai. Vel, aku nggak sengaja. Maksudku, aku capek. Kadang, semuanya bercampur. Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang tak lagi basah, tapi dingin. Kamu capek? Atau kamu lebih banyak menghabiskan waktumu memerhatikan dia daripada aku? Vel, kamu mikir apa sih? Aku mikir kenapa suamiku, yang dulu mengenalku luar dalam, sekarang bahkan salah menyeduhkan minuman pagiku. Kami terdiam. Tak ada jawaban yang bisa menghapus luka. Tak ada pembelaan yang mampu meredakan fakta bahwa aku mulai menghilang dalam ingatan suamiku sendiri. Keesokan harinya,
Aku memasang catatan kecil di lemari es. Sebuah kertas putih dengan tulisan tanganku. Avelin. Tidak suka kopi. Tidak makan pete. Warna kesukaan, biru laut. Tidak memakai lipstik merah. Tidur dengan lampu remang. Dan di bawahnya kutulis. Kalau kamu mencintaiku, ingat aku. Bukan dia yang wajahnya mirip tapi bukan aku. Tak lama setelah itu, kudengar pintu kulkas dibuka. Lalu sunyi. Hening yang tajam. Dan dalam hening itu, aku tahu. Kadang perselingkuhan tak dimulai dengan sentuhan. Tapi dengan lupa. Lupa pada hal kecil yang dulu paling kamu jaga. Dan lupa pada siapa yang seharusnya kamu cintai. Hari itu matahari terasa terik, meski angin berembus lembut dari jendela kamar. Aku baru saja selesai merapikan rak buku di ruang tamu, saat kulihat satu hal kecil tergeletak di meja rias kamar Alena. Test pack. Awalnya aku hanya melirik sekilas. Tapi ada sesuatu dalam 2 garis merah muda itu yang membuat kakiku membeku. 2 garis. Positif. Tanganku perlahan terulur, mengambil benda kecil itu. Masih basah sedikit di ujungnya. Baru digunakan. Baru, sangat baru. Aku berdiri kaku, mematung seperti batu. Lalu suara langkah masuk terdengar dari belakang. Alena muncul dengan rambut digelung dan wajah polos, seolah tak ada apapun yang terjadi. "Oh, itu ya," katanya ringan, "temenku nitip. Dia semalam nginap, panik, jadi pinjam tes packku." Aku menoleh padanya perlahan. "Temanmu?" Suaraku hampir berbisik. "Yap." Dia duduk di tempat tidurnya, bersilang kaki santai. "Kasian banget, sih. Tapi tenang, bukan aku kok." Aku mengangguk pelan. Tapi perutku terasa perih. Jantungku berdetak makin kencang. Aku tahu Alena pandai berbohong. Ia tahu cara menyusun kalimat seolah semuanya logis. Tapi ada sesuatu yang tak sinkron. Terlalu sempurna. Terlalu siap. Malamnya, setelah Alena keluar bersama teman-temannya, aku kembali ke kamarnya. Menyelinap, seperti pencuri di rumah sendiri. Bukan karena aku suka curiga, tapi karena aku ingin tahu kebenaran macam apa yang begitu keras kepala bersembunyi. Aku membuka laci kecil tempat dia biasa menyimpan dokumen pribadi. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah amplop putih dengan logo klinik kandungan. Kertasnya masih rapi. Hasil pemeriksaan kehamilan. Dan di pojok atas, tercetak jelas. Nama pasien, Alena Liana. Usia kandungan, 5 minggu. Dokter penanggung jawab, Dr. Erlin N. Tanganku gemetar. Rasanya seperti ditampar oleh sesuatu yang tak bisa lagi kutampik. Bukan hanya firasat. Ini nyata. Alena hamil. Aku terduduk di tepi tempat tidurnya. Menatap surat itu seperti menatap lubang di dalam hatiku yang tak bisa ditambal. Bukan karena ia hamil, tapi karena aku tahu. Anak itu bukan anak sembarang pria. Dan jika instingku benar, anak itu adalah anak dari suamiku. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara mobil di halaman. Aku buru-buru menyelipkan dokumen itu kembali seperti semula, dan berjalan ke dapur, mencoba berpura-pura memasak. Alena masuk dengan langkah ringan, tertawa kecil sambil membuka sandal. "Kak Vel, masak apa tuh? Wanginya enak banget." Aku membalikkan badan, menatapnya dari balik uap panci. "Len, tes pack tadi, itu bohong ya?"
Dia mengerjap, lalu tertawa kecil. Hah? Aku menatapnya lurus. Aku lihat hasil pemeriksaanmu di laci. Alena terdiam. Senyumnya menguap pelan-pelan, seperti asap yang kehilangan panasnya. Oh, katanya pelan. Jadi kamu udah tahu. Aku menunggu. Diam. Dia menghela napas, duduk di kursi dapur, menyandarkan tubuh ke sandaran. Aku nggak bermaksud nutupin. Tapi, aku bingung harus bilang apa. Kamu pasti marah. Aku mendekat. Siapa ayahnya? Ia menunduk. Tapi kemudian menjawab dengan suara nyaris berbisik. Kamu udah tahu juga kan, Kak? Jangan paksa aku bilang. Mataku panas. Tenggorokanku tercekat. Kamu tidur dengan suamiku? Ia tidak menjawab. Tapi dari caranya menunduk dan menahan napas, jawabannya sudah kuterima. Tanpa kata, tanpa perlawanan. Hanya pengakuan diam-diam yang menyayat lebih dalam. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar. Raka belum pulang. Tapi aku sudah tahu, dia sedang sibuk dengan kelelahan rumah sakitnya. Aku memandangi dinding, membayangkan tubuh bayi yang tumbuh dalam rahim adikku. Adik yang wajahnya serupa denganku. Adik yang dulu kubela dari masa kecil yang keras. Yang kuajak tidur di pelukanku saat kami kehilangan orang tua. Adik yang kini menanam benih pengkhianatan paling gelap dalam hidupku. Aku membuka buku catatanku. Dengan tangan gemetar, aku menulis. Hari ini, rahasia yang selama ini menggerogoti rumahku muncul ke permukaan. Bukan hanya tubuhku yang dilangkahi, tapi hatiku ditusuk dari belakang oleh dua orang yang paling kupercaya. Aku bukan hanya dikhianati. Aku dikubur hidup-hidup oleh cinta yang kuanggap paling aman. Keesokan harinya, saat sarapan, Raka duduk di meja sambil membaca koran. Aku menatap wajahnya. Tenang, lelah, tapi tak berdosa. Rak, kataku perlahan. Kamu mau punya anak, kan? Dia menoleh pelan. Ya, tentu. Kenapa tanya gitu? Kalau ternyata anak itu datang, tapi bukan dariku, apa kamu tetap bahagia? Dia mengernyit. Vel, kamu ngomong apa sih? Ada apa? Aku tersenyum kecil. Belum ada apa-apa. Cuma tanya aja. Tapi dalam hati, aku berkata, kamu akan tahu. Tapi nanti, bukan hari ini. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar di kejauhan, menyalakan langit malam seperti lampu kilat dari Tuhan yang sedang murka. Aku duduk di ruang kerja, dengan jendela yang separuh terbuka, membiarkan aroma tanah basah masuk ke ruangan. Di hadapanku, layar laptop menyala. Folder demi folder kubuka. Setelah kejadian tes pack kemarin, aku tak bisa lagi tidur dengan tenang. Firasatku yang selama ini seperti kabut, kini mulai menjelma jadi bayangan, dan aku tak bisa membiarkannya tinggal di sana tanpa bentuk. Aku butuh kepastian. Aku butuh bukti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku membuka arsip rekaman CCTV rumah kami. Selama ini, kamera kecil yang kupasang di ruang tamu dan lorong kamar hanya jadi pelengkap keamanan. Tapi sejak curiga akan sikap Raka dan Alena yang semakin tak bisa kuterima dengan logika, aku mulai rutin mengecek, diam-diam. Aku percepat rekaman hari-hari biasa. Semua tampak normal. Lalu aku mundur ke 2 minggu lalu,
malam saat aku sakit dan tertidur lebih awal. Wajahku masih terlihat dari lorong. Kamera menangkap sosok tubuhku di sofa ruang tengah, berselimut, memeluk bantal kecil. Jam menunjukkan pukul 1.08 dini hari. Alena muncul. Ia berjalan pelan di lorong, mengenakan daster pendek warna merah muda. Rambutnya digerai. Ia membuka pintu kamarku dan masuk. Tidak menoleh ke arah sofa. Seolah sudah tahu aku tak akan bangun. Aku mematung. Nafasku tercekat. Detik demi detik berjalan. 1 jam berlalu di rekaman. Pukul 2.11. Raka muncul. Matanya setengah terpejam, memakai kaos dan celana panjang longgar. Ia berjalan pelan, seperti orang mengantuk. Tapi langkahnya tak menuju kamar mandi. Ia menuju kamar yang sama. Kamar kami. Yang kini, di dalamnya ada Alena. Aku menyaksikan layar dengan tangan yang mulai dingin. Keringat dingin mengalir di punggung meski malam hujan. Raka membuka pintu kamar. Masuk. Menutup pintu. Layar menjadi gelap karena tak ada kamera dalam kamar. Tapi bagiku, rekaman itu cukup. 2 orang. Tengah malam. 1 kamar. Itu bukan salah masuk. Itu bukan tidur nyasar. Itu rencana. Itu keterbiasaan. Itu pengkhianatan. Aku memundurkan rekaman. Menonton ulang, berharap mungkin aku salah lihat. Tapi tidak. Jam, tanggal, gerak tubuh mereka, semua jelas. Aku mundur lagi ke malam-malam sebelumnya. Dan kutemukan pola. Mereka melakukannya berulang. Alena masuk lebih dulu. Raka menyusul. Kadang Raka lebih dulu masuk. Alena datang kemudian. Kadang mereka hanya 5 menit. Kadang 1 jam. Tapi pintu kamar selalu tertutup. Dan aku selalu tidur di ruang tamu. Selalu jadi orang yang tertinggal. Selalu yang dikhianati. Pagi harinya, aku menatap wajah Raka saat ia menyesap teh hangat buatanku. Tangannya santai membuka koran. Sesekali mengangguk pelan membaca berita kesehatan. Bibirnya menyungging senyum kecil saat membaca lelucon ringan di pojok kanan bawah. Aku memandangi semua itu dan bertanya dalam hati. Berapa kali kamu mencium adikku sebelum mencium keningku pagi-pagi? Berapa kali kamu menyentuh tubuh lain sebelum menyentuh pundakku di malam hari? Aku ingin menumpahkan amarah saat itu juga. Tapi tidak. Aku tidak ingin ledakan yang sesaat. Aku ingin kebenaran itu terbuka, utuh, di hadapan semua. Sore harinya, saat rumah sepi, aku mencetak beberapa frame dari rekaman CCTV. Gambar hitam putih, tapi cukup jelas. Wajah Alena, tubuh Raka, pintu kamar, waktu yang tertera. Aku masukkan dalam amplop, menuliskan label di depannya, untuk siapapun yang masih menganggap aku tak tahu. Dan kutaruh amplop itu di laci kamar tidur kami. Laci yang paling sering Raka buka. Bukan untuk langsung dibaca, tapi untuk memberitahu satu hal. Aku sudah melihat. Terserah kalian mau menatap balik atau tetap memilih bersembunyi. Malam itu, sebelum tidur, Raka membelai punggung tanganku seperti biasa. Tapi aku menariknya pelan. Aku lelah, kataku. Raka menatapku. Mau aku pijit? Aku menatap matanya. Dalam. Aku ingin bertanya, apakah tangan itu baru saja menyentuh orang lain? Apakah pelukan itu, yang semalam tak kudapat,
justru kau berikan pada Alena? Tapi aku tak bertanya. Belum. Karena kebenaran yang benar-benar menyakitkan. Bukan yang kau dengar dari mulut mereka. Tapi yang kau lihat sendiri saat mereka tak tahu sedang kau saksikan. Hari itu, aku baru saja pulang dari menghadiri seminar di pusat kota. Aku pulang lebih cepat dari jadwal. Mobil menepi di halaman rumah saat matahari masih bersinar lembut di langit sore. Aku masuk tanpa suara. Tak ada tawa. Tak ada suara televisi. Hanya keheningan yang dingin, seperti rumah ini tahu bahwa aku membawa pulang kecurigaan yang telah lama menumpuk. Saat aku melewati dapur, aku melihat Yuni, asisten rumah tangga kami, sedang memotong sayur sambil bersenandung pelan. Yuni adalah gadis muda yang bekerja di rumah ini sejak 2 tahun lalu. Pendiam, tak banyak bicara. Tapi aku tahu, matanya awas. Dan sore itu, entah kenapa, aku merasa harus bicara padanya. Yun, kataku pelan. Dia kaget, lalu tersenyum. Ibu sudah pulang? Saya kira jam 7 nanti. Aku duduk di bangku dapur, menyandarkan tubuh. Kamu sendiri di rumah? Yuni mengangguk. Iya, Bu. Ibu Alena keluar tadi siang. Pak Raka belum pulang. Aku memperhatikan gerak tangannya saat memotong wortel. Kemudian, entah datang dari mana keberanian itu, aku bertanya. Dengan suara nyaris pelan. Yun, aku mau tanya, tapi kamu harus jujur. Tangannya berhenti. Ya, Bu. Aku menatap matanya. Selama ini, kamu pernah lihat Alena masuk ke kamarku waktu aku nggak di rumah? Yuni menggigit bibirnya. Matanya bergerak resah. Beberapa detik dia diam, lalu akhirnya menjawab. Pernah, Bu. Aku menahan napas. Berapa kali? Lumayan sering, Bu, kalau ibu lagi keluar kota. Atau pas ke salon. Dia ngapain di sana? Yuni menunduk. Saya nggak tahu persis, Bu. Tapi kadang saya lihat Bu Alena lama banget di dalam kamar ibu. Kadang, Pak Raka juga masuk nyusul. Tapi saya kira ibu memang udah pulang diam-diam. Soalnya lampu kamar suka nyala. Aku menutup mata. Ada sesuatu yang mencelos di dalam dada. Seperti benang kusut yang akhirnya ditarik paksa dan putus. Aku berdiri, berjalan pelan ke wastafel, membasuh wajah. Yuni berjalan mendekat. Suaranya mulai pelan, merasa bersalah. Maaf, Bu, saya nggak pernah cerita. Saya pikir ibu memang tahu. Soalnya waktu saya tanya Bu Alena, katanya, ibu nggak suka diganggu, makanya aku bantu-bantu rapihin baju. Aku menatapnya dari cermin dapur. Yun, kamu pernah lihat mereka berdua, bareng-bareng, di kamarku? Yuni menelan ludah. Wajahnya tegang. Pernah, Bu. Tapi saya nggak masuk. Saya cuma lihat dari pintu yang setengah terbuka. Pak Raka lagi duduk di sisi tempat tidur. Bu Alena berdiri dekat lemari. Tapi cara mereka bicara dekat, Bu. Kayak orang pacaran. Kalimat itu menusukku seperti pecahan kaca. Kayak orang pacaran. Di dalam kamar yang dulu jadi saksi janji pernikahan kami. Di atas ranjang tempat aku dan Raka mengukir kehidupan bersama. Aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Istri, tapi bukan yang dipilih. Pemilik rumah, tapi tak punya ruang. Malamnya, aku duduk di kamar sambil memandangi langit dari balik jendela. Raka pulang terlambat. Masuk rumah dengan langkah pelan, seolah tak ingin membangunkan siapapun. Tapi aku tak tidur. Aku duduk di kursi, menunggunya. Saat dia masuk kamar dan melihatku masih terjaga, dia kaget.
Kok belum tidur? Tanyanya ringan. Aku menatapnya dalam-dalam. Yuni cerita tadi, kataku. Dia berhenti melepas jam tangan. Cerita apa? Katanya kamu dan Alena sering masuk kamarku, waktu aku nggak ada. Dia terdiam. Detik berjalan lambat. Aku melanjutkan, suaraku lirih namun tajam. Dia pikir aku pulang diam-diam. Tapi kenyataannya, kalian yang diam-diam menjarah rumah ini. Kalian yang diam-diam mengubah makna kamar ini. Raka menatapku. Tapi kali ini, tak ada pembelaan cepat. Tak ada senyum pelindung. Hanya wajah yang mulai retak. Aku bisa jelaskan, katanya akhirnya. Aku berdiri. Kamu selalu bisa jelaskan, Raka. Tapi kali ini aku nggak butuh penjelasan. Karena aku sudah tahu. Aku melewatinya, meninggalkan kamar. Membiarkan dia berdiri dalam sepi yang dulu ia ciptakan bersama Alena. Hari itu hujan deras sejak pagi. Petir sesekali mengguncang jendela kamarku. Aku duduk di sisi tempat tidur dengan napas tersengal-sengal. Wajahku panas. Tubuhku menggigil. Bukan karena cuaca, tapi karena semua luka telah memuncak jadi satu. Aku ingin jawaban. Bukan lagi sekadar bukti, tapi kebenaran yang telanjang, tanpa pembelaan, tanpa tipu daya. Raka baru saja pulang dari rumah sakit. Saat ia membuka pintu kamar dan melihatku berdiri tegak, dengan wajah merah dan mata tajam, ia tahu ada yang tak bisa dia hindari malam ini. "Vel, kamu kenapa?" tanyanya pelan. Aku berjalan mendekat. Dengan mata yang tak berkedip, aku dorong tubuhnya ke tembok. Napasku tak beraturan. Jawab aku, "Kau pernah tidur dengan adikku?" Dia terdiam. Lama. Terperangkap. Lalu, dia menunduk. Bahunya bergetar. Air mata menetes. Aku pikir, itu kamu. Aku mundur setapak, menatapnya dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Kamu pikir? Dia mengangkat wajahnya yang basah. Suaranya pecah, gemetar, seolah ia sendiri tak percaya kata-kata itu keluar dari mulutnya. Malam itu, aku masuk kamar, lampu mati, dia pakai parfummu, bajumu, dia bicara dengan suara dan gaya yang sama. Aku menutup mulutku dengan tangan. Dunia berputar. Kamu tak tahu siapa yang kamu tiduri. Dia menggeleng. Aku pikir itu kamu, Vel. Tapi setelah itu, aku sadar, aku tertipu, tapi terlambat. Dan, dia nggak menolak. Dia malah peluk aku. Dan kamu tetap lanjut. Ia tertunduk dalam-dalam. Aku, lemah. Kamu brengsek, Raka. Dia memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi aku tak bisa bersimpati. Tidak sekarang. Dan bayi yang dia kandung? Itu, anakmu? Ia mengangguk pelan. Tapi kamu bahkan tak tahu pasti, kan? Aku berkata tajam. Karena kamu bahkan tak tahu siapa yang kamu sentuh malam itu. Tangisanku pecah. Tangisan bukan karena cinta yang hilang. Tapi karena harga diriku diinjak-injak oleh dua orang yang paling dekat. Aku bukan hanya ditipu. Aku dijiplak. Dipalsukan. Lalu dibuang. Raka mencoba mendekat. Vel, tolong dengar. Aku mundur. Jangan sentuh aku. Kamu tak pantas bicara tentang cinta padaku setelah kau bahkan tak bisa mengenali tubuh istrimu sendiri. Vel, aku nggak sengaja. Dia terlalu mirip. Dia tahu segalanya tentangmu. Karena aku yang membesarkannya, aku menjerit. Aku yang mengajarinya cara tertawa, cara bicara, cara duduk, bahkan gaya rambutku, itu semua dariku. Aku terisak. Lututku lemas. Tapi aku tak jatuh. Dan sekarang kau bilang,
Aku pikir itu kamu. Kau bukan anak SMA yang mabuk, Raka. Kau dokter. Kau suami. Dan kau pecundang. Ia terduduk di lantai, memegangi wajahnya. Tapi tak ada yang bisa dia katakan yang bisa mengembalikan sesuatu di antara kami. Aku salah. Tapi aku cinta kamu, Vel. Aku masih cinta kamu. Aku tertawa. Tertawa getir. Kamu bahkan tak tahu yang kamu cintai siapa. Aku atau bayanganku yang dibawa adikku ke ranjangmu. Pagi itu, udara dingin menampar kulit seperti ingin mengingatkanku. Ini bukan mimpi. Aku masih Aveline. Perempuan yang dibesarkan untuk kuat, untuk tertib, untuk benar. Tapi juga perempuan yang dihancurkan oleh darah dagingnya sendiri. Alena sedang duduk di meja makan. Rambutnya disanggul santai. Mengenakan dress tidur putih milikku. Kaos kaki wol warna krem milikku. Bahkan mug yang dia pegang adalah hadiah ulang tahun dari Raka untukku. Dan saat dia melihatku datang, senyumnya muncul. Ringan. Sederhana. Tapi menusuk. Pagi, Kak, ucapnya pelan, seperti tak ada badai semalam. Aku duduk perlahan di kursi seberangnya. Menatap wajah itu. Wajah yang dulu kupeluk saat kami sama-sama kehilangan ibu. Wajah yang dulu kupakaikan make up saat dia menangis patah hati. Wajah yang kini menjadi topeng untuk mencuri hidupku. Aku menatapnya lekat-lekat. Kenapa, Len? Dia mengangkat alis. Kenapa apa? Kenapa kamu tidur dengan suamiku? Alena menyandarkan tubuhnya ke kursi, seperti sedang berbincang santai dengan sahabat lama. Aku hanya mengisi kekosonganmu, jawabnya enteng. Kamu terlalu sibuk jadi istri sempurna. Raka butuh wanita. Darahku mendidih. Wanita? Aku ini apa? Bayangan? Mesin cuci? Pelayan? Dia tertawa kecil. Kamu pikir cukup dengan rapi, bisa masak, dan jaga image di depan mertua? Kamu udah jadi istri ideal? Dia butuh sesuatu yang lebih dari itu. Aku mengetukkan jari di meja. Kamu bicara seperti kamu tahu hatinya. Aku tahu tubuhnya, bisik Alena, tajam. Aku berdiri. Tanganku terangkat, menampar pipinya. Suara keras memenuhi ruang makan. Dia tak mengelak, tapi juga tak menangis. Dia hanya memegang pipinya dan menatapku dingin. Bagus, katanya. Akhirnya kamu berhenti jadi robot. Selamat datang ke dunia nyata, Kak Vel. Dunia di mana cinta itu egois. Aku terisak, tapi suaraku tetap kuat. Kamu adikku. Kenapa kamu tega? Dia tersenyum. Karena kamu selalu dapat segalanya. Dan aku selalu jadi bayanganmu. Sekali ini saja, aku ingin tahu rasanya jadi kamu. Aku terdiam. Jadi aku, bisikku. Ya, katanya, dengan mata membara. Punya suami mapan. Diperhatikan. Dicium sebelum tidur. Tapi kamu bahkan tak sadar kapan dia mulai dingin. Karena kamu sibuk jadi sempurna. Aku menggeleng. Bukan karena aku tak tahu. Tapi karena aku percaya. Karena aku mengira, kamu keluargaku. Dia mengangkat bahu. Tapi kamu salah. Dan aku menang. Aku menatap perutnya. Bayi itu, kamu bangga. Dia mengelus perutnya perlahan. Dia bukti bahwa kamu bisa punya segalanya, tapi aku bisa hancurkan semuanya hanya dengan satu malam. Aku melangkah mendekat. Tapi kamu lupa, Len. Dia mengerutkan dahi. Kau mungkin bisa meniru bajuku, cara jalanku, parfummu mirip punyaku. Tapi satu hal yang tak pernah bisa kamu tiru, adalah hatiku. Dia tertawa. Hati nggak bisa ngelawan fakta. Raka tetap datang padaku, bukan padamu. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Dia datang padamu karena kamu menjiplak aku. Tapi pada akhirnya, dia hanya akan mencintai bayanganku dan membenci wujudmu yang asli. Alena terdiam. Matanya mengecil. Aku akan buktikan kamu salah, desisnya. Aku tak peduli lagi, Len. Buktikan ke siapapun yang kamu mau. Tapi kamu bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Dan anak itu bukan pewarisku. Kamu bukan keluargaku.
Dia berdiri. Kamu mengusirku? Aku menatapnya tajam. Tidak. Aku mencabut semua yang kamu pikir bisa kau rebut. Karena kamu tak pernah bisa jadi aku. Dan kamu akan hancur. Karena mencoba hidup sebagai diriku. Hari Minggu. Rumah besar keluarga kami penuh oleh aroma masakan dan detak langkah cepat. Tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pagi itu, aku datang ke rumah orang tuaku dengan kepala tegak. Aku ingin menyampaikan semuanya. Membuka luka. Mencari keadilan. Bukan untuk memohon pembelaan, tapi agar mereka tahu siapa sebenarnya yang berdosa. Tapi yang kudapat, jauh dari yang kubayangkan. Ibu duduk di ruang tamu. Wajahnya dingin, garis di dahinya tajam. Alena duduk di sampingnya, dengan wajah tanpa penyesalan, tangan mengelus perutnya yang mulai membuncit. Ayah di kursi sebelah. Diam. Wajahnya kaku. Tatapannya tak mau bertemu mataku. Aku berdiri di depan mereka, dan saat aku membuka mulut untuk bicara, ibu lebih dulu angkat suara. Jadi kamu datang untuk apa, Velin? Menyalahkan adikmu lagi? Nadiku berdenyut cepat. Aku datang untuk bicara jujur. Karena apa yang dia lakukan sudah melampaui batas. Ibu menyilangkan tangan di dada. Kamu istri. Tapi malah sibuk kerja, ngurus citra, ikut seminar. Kapan kamu ngurus suami? Aku bekerja juga untuk keluarga. Untuk Raka, kataku menahan getar. Tapi ternyata dia malah datang ke adikmu. Ibu menyambar, tajam. Mungkin, karena dia kesepian. Karena kamu lupa jadi perempuan. Aku terpaku. Kalimat itu seperti pisau yang dicelupkan ke dalam luka. Jadi ini salahku? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Salahku? Karena dikhianati. Ibu berdiri. Jangan berdrama. Kamu dari dulu selalu merasa jadi yang paling benar. Selalu sempurna, selalu jadi anak kebanggaan. Mungkin ini waktunya kamu sadar. Suami itu dipertahankan, bukan dilepas ke tangan orang lain. Aku menggeleng tak percaya. Dia bukan diambil, Bu. Dia dijemput. Dirayakan. Dia dikhianati oleh orang yang tidur serumah denganku. Oleh adik kandungku. Alena bersuara, pelan, manis, seperti tak terjadi apa-apa. Kakak terlalu sibuk jadi kuat. Tapi lupa jadi manusia biasa. Aku menatapnya dengan amarah yang tak lagi bisa kubendung. Aku kuat karena tidak ada satupun dari kalian yang melindungiku. Suara pecah. Ayah memejamkan mata, masih diam. Ibu tak bertanya kenapa aku menangis setiap malam. Tak bertanya kenapa rumah tanggaku hancur. Ibu hanya tanya kenapa aku tak bisa menjaga suami, bukan kenapa suamiku lebih memilih adik kandungku. Ibu memalingkan wajah. Aku tak ingin rumah ini diisi pertengkaran. Dan bayi itu. Ia menunjuk perut Alena. Tetap cucuku. Darah daging keluarga ini. Mau kamu terima atau tidak? Hatiku pecah. Aku yang disakiti, tapi aku yang disuruh mengalah. Aku mendekat pada ayah. Menatapnya penuh harap. Yah, kamu diam saja? Tak ada yang ingin kamu katakan? Kamu tahu aku tidak gila. Kamu tahu aku tak pernah bohong. Ayah menatapku. Lama. Lalu menghela napas. Kamu kuat, Vel. Kamu selalu kuat. Tapi terkadang, kita harus tahu kapan harus berhenti. Aku menahan tangis. Jadi itu artinya, karena aku kuat, maka aku boleh disakiti? Aku berdiri, mengusap air mata. Terima kasih. Setidaknya hari ini aku tahu, bahwa aku hanya anak saat sedang membanggakan. Tapi jadi beban saat sedang terluka. Ibu masih diam. Alena tak menunduk sama sekali. Dan ayah kembali tenggelam dalam diam yang menyayat. Aku melangkah pergi. Tapi sebelum membuka pintu, aku berhenti. Satu hal lagi. Aku menoleh. Aku memang kehilangan suami. Aku kehilangan adik. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Karena aku tidak hidup untuk kalian. Aku hidup untuk pulih. Aku tutup pintu. Dengan suara pelan, tapi cukup nyaring untuk menyentak semua telinga. Hari itu klinik di pusat kota lengang. Hanya ada suara langkah sepatu, detak jam dinding,
dan helaan napas dari napasku yang tercekat. Aku duduk di kursi tunggu dengan wajah datar, tangan menggenggam hasil amplop tertutup dari laboratorium. Amplop putih, tapi isinya bisa menghitamkan nama seseorang selamanya. Alena duduk di seberang, sesekali memainkan rambutnya. Kandungannya sudah besar, sekitar 7 bulan. Tapi tak ada sedikit pun penyesalan di wajahnya. Ia bahkan mengenakan gaun maternity warna peach, senada dengan lipstiknya. Dia masih sempat-sempatnya berkata sebelum masuk ruang pengambilan sampel. Kalau kamu pikir ini akan membuktikan apa-apa, silakan saja. Tapi ingat, Kak, kamu yang maksa. Kalau hasilnya tak sesuai harapanmu, jangan salahkan aku. Aku tak menjawab. Aku tak perlu menebak. Karena hatiku sudah tahu. 3 hari kemudian, aku datang sendiri ke klinik untuk mengambil hasil tes DNA. Petugas menyerahkan hasil itu dengan raut tegang, seolah tahu bahwa kertas di tanganku bisa memecah kehidupan seseorang. Dan benar, kami mengadakan pertemuan keluarga di rumah orang tuaku. Semua hadir. Ibu, ayah, Raka, Alena, bahkan tante dan sepupu dari luar kota yang selama ini jadi penonton diam di balik layar keluarga kami. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Amplop di tanganku. Napas tertata. Hari ini, kita semua akan tahu kebenaran yang selama ini kalian anggap cuma emosi dari seorang istri yang gagal menjaga suami, kataku dengan suara tenang. Ibu menyela cepat, Aveline, tidak semua masalah rumah tangga harus diumbar seperti ini. Aku menoleh. Tapi yang satu ini, sudah tak lagi sembunyi. Dan aku tak akan biarkan luka ini dikubur dalam-dalam, hanya karena kalian malu menatapnya. Aku membuka amplop. Menarik napas panjang. Hasil tes DNA antara Raka dan janin dalam kandungan Alena menunjukkan kecocokan 99,98%. Semua terdiam. Tak ada yang bersuara. Tak ada yang bergerak. Hanya Alena yang terduduk, wajahnya mulai pucat. Aku melanjutkan. Jadi, kini kalian tahu. Bukan hanya pengkhianatan yang kubicarakan selama ini. Tapi anak, darah. Bukti hidup dari kehancuran yang mereka buat di belakangku. Raka berdiri. Matanya berkaca-kaca. Vel, aku. Jangan. Suaraku memotongnya. Tegas. Dingin. Kamu tahu ini benar. Kamu tahu sejak awal. Tapi kamu terus menutupinya. Ibu menunduk. Wajahnya keras, tapi mulutnya tak lagi bicara. Bahkan ia tak berani melihat ke arah Alena. Ayah hanya memejamkan mata. Tangannya gemetar di pangkuan. Sepupu-sepupu berbisik pelan. Dan Alena? Ia mencoba bicara. Ini bukan salahku sendiri. Dia yang masuk ke kamarku waktu itu. Aku pikir dia tahu. Aku menatapnya, tepat ke mata. Dan setelah tahu, kamu tetap lanjut. Berkali-kali. Ia menggigit bibir. Aku cinta dia. Aku tertawa, tawa getir yang membuat ruangan jadi dingin. Cinta? Itu bukan cinta, Alena. Itu obsesi. Cinta tidak menghancurkan rumah orang lain hanya untuk merasa berharga. Raka berdiri terpaku, wajahnya merah. Aku mengeluarkan satu dokumen lagi. Kutunjukkan kepada semua. Dan ini surat kuasa hukum. Mulai hari ini, seluruh asetku, rumah, mobil, saham, aku pindahkan ke badan hukum terpisah. Tidak akan jatuh ke tangan siapapun, terutama bukan ke anak dari pengkhianatan ini. Ibu berdiri. Vel, jangan berlebihan. Itu tetap darahmu. Aku memandang ibu. Tajam. Dan aku berkata, mungkin darah, Bu. Tapi bukan jiwaku. Hujan turun tipis ketika pintu rumah lamaku diketuk dengan keras. Aku sudah tahu siapa yang berdiri di baliknya. Langkah berat, suara napas yang terburu. Dan ketika pintu kubuka, Raka berdiri di sana. Bajunya basah kuyup. Matanya sembab. Tangannya menggenggam map kertas yang lecek. Aku minta waktu, cuma sebentar, katanya lirih. Aku memandangi wajah yang dulu kucintai itu. Wajah yang dulu membuatku merasa aman, dan kini membuatku ingin melarikan diri ke ruang kosong tanpa ingatan. Kita bicara di taman belakang. Aku tak ingin ada orang dengar. Jawabku singkat.
Kami duduk berseberangan. Angin dingin menyapu rambutku yang terurai. Raka menunduk, lalu berkata, "Aku salah besar, Vel. Aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Tapi tolong, beri aku satu kesempatan." Aku menatapnya lama. Kesempatan untuk apa? Untuk menebus semuanya. Untuk jadi suami yang pantas. Aku tahu, aku hancurkan kamu. Aku hancurkan pernikahan kita. Tapi aku tak bisa hidup tanpamu. Aku menahan air mata. Lalu bagaimana dengan Alena? Dia menunggumu. Dengan anakmu di dalam perutnya. Ia menghela napas. Matanya kembali basah. Dia tetap ingin menikah denganku. Tapi, aku hanya mencintaimu. Aku menggeleng. Kamu mencintaiku, tapi tidur dengannya? Ia terdiam. Kamu menghancurkan aku, tapi minta dipeluk kembali. Kamu pikir luka ini bisa sembuh hanya karena kamu menangis hari ini? Vel, aku bingung. Aku terjebak. Aku. Tidak, potongku. Kamu tidak terjebak. Kamu memilih. Berkali-kali. Bahkan setelah kamu tahu itu salah. Kamu hanya menyesal karena ketahuan. Ia bangkit. Berlutut di hadapanku. Mencengkeram ujung gaunku. Aku mohon, Vel, aku siap tinggalkan Alena. Aku siap bertanggung jawab tanpa menikahinya. Asal kamu kembali. Aku berdiri. Menarik napas panjang. Kamu pikir aku akan menerima lelaki yang tak bisa membedakan tubuh istrinya sendiri dari adiknya? Kamu pikir aku akan bangga memiliki suami yang hanya tahu mencintai ketika semuanya runtuh? Dia menangis. Tolong. Aku memandangnya terakhir kali. Dingin. Tegas. Kamu sudah memilih, Raka. Dan sekarang, aku juga memilih. Aku memilih meninggalkan semuanya. Dan aku memilih menuntut kalian. Wajahnya berubah pucat. Apa maksudmu? Aku membuka mapku. Menyerahkan fotokopi surat gugatan yang sudah ditandatangani pengacaraku. Pemalsuan identitas. Pelecehan seksual. Penipuan dalam pernikahan. Alena menyamar sebagai aku untuk menjeratmu. Dan kamu tetap melakukannya. Dia berdiri terguncang. Velin, ini keterlaluan. Kamu mau menjebloskan kami ke penjara? Aku menatapnya. Yang keterlaluan adalah kalian tidur di tempat tidurku. Mencium satu sama lain di bawah atap rumahku. Dan mengandung anak dari kebusukan itu lalu memintaku diam. Aku sudah cukup sabar. Tapi sekarang aku berdiri, bukan untuk cinta, tapi untuk harga diriku sendiri. Raka jatuh terduduk. Aku akan hancur. Aku menunduk sedikit. Kamu sudah hancur, Raka, tapi bukan karena aku. Karena kamu memilih menjadi puing dari dirimu sendiri. Hari itu, aku pergi dari rumah warisan keluarga. Tas kecil, buku harian, dan salinan semua bukti yang akan kubawa ke pengadilan. Ibu mencoba menelpon, aku tak menjawab. Alena mengirim pesan panjang yang kututup dengan satu balasan, kita akan bertemu di sidang. Hari ini langit mendung, tapi tak kelabu. Aku berdiri di balkon apartemen kecilku, memandangi dunia yang dulu terasa begitu asing, karena aku selalu melihatnya dari balik topeng. Topeng istri sempurna, topeng kakak yang sabar, topeng perempuan yang selalu diam walau hatinya koyak. Sekarang, aku tak pakai topeng apa-apa. Aku hanya menjadi Aveline. Tanpa Raka. Tanpa Alena. Tanpa keluarga yang selalu menuntut, tapi tak pernah benar-benar melindungi. Dan tetap saja, aku merasa utuh. Banyak orang bertanya, bagaimana rasanya dikhianati oleh dua orang yang paling kamu cintai? Kupikir akan terasa seperti mati perlahan. Tapi ternyata, aku justru merasa dilahirkan kembali. Dulu aku hidup di bawah bayangan harapan orang lain. Jadi istri baik, kakak teladan, anak yang tak pernah mengecewakan. Tapi semua itu membuatku lupa. Siapa yang sebenarnya harus kujaga lebih dulu? Diriku sendiri. Alena dan aku memang kembar. Kami tumbuh bersama. Tidur di ranjang yang sama saat kecil. Berbagi boneka, baju, bahkan rahasia. Tapi sejak dulu, ada sesuatu yang berbeda. Aku belajar menghargai. Dia belajar mendapatkan.
Aku diajarkan menahan diri. Dia terbiasa merebut. Aku tumbuh dengan rasa takut menyakiti orang. Dia tumbuh dengan keberanian menyakiti siapa saja demi apa yang dia mau. Kami lahir dari rahim yang sama. Tapi kami bukan satu jiwa. Dia mengira bisa merebut hidupku hanya dengan meniru parfummu, gaya jalan, cara bicara. Tapi apa yang tak dia tahu, jiwa tidak bisa ditiru, hati tidak bisa dicuri, dan cinta sejati tidak akan bisa dibangun di atas reruntuhan pengkhianatan. Raka mungkin pernah mencintaiku, tapi pada akhirnya, ia lebih mudah tergoda oleh bayangan yang menyerupai aku, tanpa mengenal siapa aku sebenarnya. Dan ironisnya, begitu dia tahu perbedaan antara kami, dia kehilangan segalanya. Proses pengadilan memakan waktu 3 bulan. Alena dan Raka sama-sama dipanggil sebagai tergugat. Kasus pelecehan seksual dan pemalsuan identitas terbukti. Alena dikenai hukuman percobaan, dan Raka menerima sanksi moral, sosial, dan hukum. Reputasi kliniknya hancur. Ia dicopot dari jabatannya. Aku tak menonton proses akhir itu dari bangku penonton. Aku menontonnya dari ruang sunyi, bersama segelas teh dan salinan keputusan hakim yang sudah ditandatangani. Aku menang. Tapi bukan karena mereka kalah. Aku menang, karena aku memilih untuk tidak lagi diam. Kini aku tinggal di apartemen kecil yang kubeli dari hasil pekerjaanku sendiri. Aku membuka lembaga konseling untuk perempuan korban pengkhianatan. Mereka datang dengan mata sembab dan suara bergetar. Tapi aku mendengarkan mereka, seperti aku dulu berharap ada yang mau mendengarkanku. Setiap pagi, aku menyiram tanaman, membuka jendela, dan berkata pada diriku sendiri, "Aveline, kamu sudah melewati neraka, dan kamu keluar, bukan sebagai abu, tapi sebagai api yang tahu cara menyala dengan tenang." Sesekali aku mendapat kabar tentang Alena. Kata orang, ia tinggal di kota kecil, menghidupi anaknya sendirian. Raka pindah profesi, hilang dari layar publik. Tak ada yang tahu apakah mereka bersama atau berpisah. Dan aku tidak peduli, karena aku sudah berdamai, bukan dengan mereka, tapi dengan diriku sendiri.